Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi hadzal kitab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam ayyuhal muridu li talabil ilmi annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin.
An-nasa fi talabil ilmi ala salasati awalin ay marotibin rajulin talabal ilma liyatakhidahu ay liyaj'alahu zadahu ilal ma'an. Wa lam ketahuilah ayuhal murid di talabil ilmi, wahai orang-orang yang hendak mencari ilmu, an-nasa sesungguhnya manusia fi talabil ilmi dalam hal mencari ilmu ala salasati ahwalin, kalau diklasifikasikan ada tiga macam manusia dalam mencari ilmu. Salah. Ya, kita nih mau masuk yang mana? Tentunya jurusannya beda-beda. Jadi kalau diklasifikasikan para penuntut ilmu ini, manusia yang mencari ilmu ini ada tiga macam, ada tiga model, ada tiga karakter. Rajulin tolabal ilma liyatakhidahu ay liyaj'alahu zadahu ilal ma'ad. Yang pertama, rajul, seseorang laki-laki ataupun perempuan, tolabal ilma yang mencari ilmu, liyatakhidahu dengan tujuan menjadikan ilmu tersebut zadahu ilal ma'ad, bekal buat akhir. Ayal akhirati fainaha ma'adul khalqi, zadahu ilal ma'ad, bekal buat tempat dia pulang. Ma'ad itu pulang kampung, ayal akhirat maksudnya buat akhirat. Fainaha ma'adul khalqi, karena akhirat adalah tempat kembalinya makhluk. Ada orang yang tujuan nyari ilmunya begitu tuh, zadahu ilal ma'ad, buat bekal urusan akhir. Walam yaksud bi illa wajhallahi, tidak ada tujuan dengan ilmu yang ia miliki nanti illa wajhallah, kecuali hanya mengharap ridho Allah. Wajhallah teh pokoknya karena Allah dia. Wadarul akhirati, tujuannya buat urusan akhirat. Fahadha air rajul minal faidin, maka laki-laki ini, santri yang begini, pencari ilmu yang begini, minal faidin, termasuk daripada orang-orang yang bahagia. Amin ya robbal alamin. Ayat najina min azabillahi ta'ala lahikina bil khair, selamat dari siksa Allah, nggak bakal kena siksa. Allahikina bil khair, bahkan akan menemukan segala macam kebaikan akhirat. Nah ini kayaknya yang bener nih, bukan kayaknya, ini yang bener. Tujuan nyari ilmu mah tujuannya karena Allah, karena urusan akhirat. Terus satu tuh, awas ingetin Malik. Lu ngaji lama-lama di bolo konco, ngapain Malik? Biar nanti jadi orang sakti, biar bisa ngejual air mahal. Tolol. Ya, siapa yang gak tertarik atau Aqua tibang 3.000 4.000, kalau udah sakti makan Aqua bisa jadi 100.000 200.000 per botol. Coba kalau sehari sedus. Hai, kalah PNS gua, kalah. Itu bener, itu salah. Tujuan bener mah urusan akhirat. Walamatu alimil akhirati salah satu. Nah kalau yang begitu, kalau udah jadi punya ilmu banyak, diterapin sama dia, tujuannya kagak bengkok, kagak berubah, berarti dia termasuk alimul akhirat. Orang alim, ulama akhir. Tapi ada cirinya. Walamatu alimil akhirati, ciri ulama akhirat itu salah satu 3. Ulama akhirat
Wahya adamu tolabi dunia bil ilmi. Yang pertama, sama sekali tidak mencari dunia dengan ilmunya. Jadi kalau masih ngejualin air mahal baik, ya belum sah jadi ulama akhiratnya. Kalau masih mau nyari amplop khutbah baik, ya belum sah jadi ulama akhir. Kalau ceramah kudu DP-in baik, ya geblek udah. Geblek. Lalu DP-nya dulu ini masalahnya, aku kan belum tentu saya punya bensin. Tai lebih gitu. Batal jadi ulama akhiratnya apalagi segala nego mah. Nego. Berapa jam maunya? Ya jam setengah, usah dewa jam setengah mah sekian. Sejam beda ya kalau sejam mah sekian. Tapi biasanya kalau di sana mah sekian. Ulama sekian itu mah bukan ulama akhirat. Ulama sekian. Hati-hati. Wa kaunu qasdi bil istigholi bil ulumi nailu sadatil akhirah. Cirinya ulama akhirat mah qasduhu bil istigholi, kesibukannya dalam urusan ilmu punya tujuan nailu sadatil akhirah, semata-mata kebahagiaan akhir. Segitu doang. Gua mah ngaji biar bisa wudu, gua mah ngaji biar ntar bisa sholat. Kalau sholat gua bener, wudu gua bener, insya Allah di sononya nggak didakwa. Sholatnya bener nggak? Bener dong, rukunnya gua hafal tuh kan begitu. Sekarang jangan banyak tanya malaikat, pembatalan wudu ada berapa loh, kan begitu. Kata malaikat, ya tahu gua kagak ngaji. Nah, ya kalau kagak ngaji jangan banyak ngomong, tuh hebatnya orang yang punya begitu. Tapi jangan dihafalin teks itu Malik. Kalau dihafalin lagi. Tujuannya begitu lama akhirat mah. Payakunu mutanian bi ilmil batin. Cirinya lagi dia mah sibuk nyari ilmu batin. Sibuk. Ilmu batin di sini bukan kebatinan yang pengertiannya beredar di masyarakat, seolah-olah kalau udah ngomong wah dia mah ilmunya ilmu kebatinan, telu santet gitu. Braga sukma kelet kebatinan yang begitu yang begitu kebatinan. Bukan saisan liqalbihi bimujahadatin nafsi, artinya ilmu batin ilmu saisan liqalbi, merawat hati. Ilmu batin. Ilmu batin itu bukan tapa, bukan puasa, bukan semedi. Apalagi sampai semedi dapat uang cit, akhirnya bikin ramuan pengasihan minyak pocong. Pengasihan minyak pocong. Apa baik? Enggak, bukan yang begitu ilmu batin mah. Itu yang puasa sampai 41 hari golok diinjak biar kebal, itu mah bukan batin itu. Bukan kebatinan. Sampai kebal golok, kebal senjata, kebal beling diperancain, hai besi, basma namamu, hai widi yang sudah menjadi wadi, menjadi mani, maningkam rasa sudah menjadi apal, gue juga pensiunan. Yang begitu batin, bukan. Yang begitu bukan batin, itu mah kecil ilmu begitu mah. Ilmu batin masa isan liqalbi, ngerawat hati. Gimana caranya? Bimujahadatin nafsi, dengan cara mengekang hawa nafsu. Wa kaunu itimadi fil ulumi ala idbai sahibi syariati sallallahu alaihi wasallam fi afalihi wa aqwalihi. Di dalam keilmuannya dia berpegang teguh ala itba'i, tujuannya supaya bisa itba. Apa itu itba? Nyontoh. Apa itu nyontoh? Meniru. Niru siapa? Sohibis syariati, yang memiliki syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tuh ilmu batin tuh. Jadi ilmu batin bukan begitu dibacok, wah solo ngembal badannya kayak ban mobil, bukan. Tapi ilmu batin mah begitu diangkatin golok, dibacok tuh orang, dibacok, ya. Udah dibacok, berobat dia, kan gitu. Terus berobat, sembuh, didatengin yang ngebacoknya, bacok lagi ngapa tuh ilmu batin.
itu ilmu batin apa bego? Artinya ngalah tuh ilmu batin. Kan Nabi juga ngomong, bukan seorang pemberani kalau udah nggak ada yang berani ngelawan. Pemberani itu ialah yang bisa melawan diri sendiri. Wah, sejago-jagonya kita di dunia, lawan si Anu kita menang, lawan si Anu menang, leketeng, lawan aki-aki kalah kita kan malu. Sebab apes mah kagak ada di kalender. Tuh, manusia mah kapan kalau kata ilmu kebatinan lagi nih, ilmu kebatinan tapi kebatinan KW bukan yang asli. Kalau yang asli itu ilmu menata hati. Nah kalau yang KW itu yang begitu tuh kebatinan tuh. Dalam ilmu kebatinan KW manusia itu nggak lepas daripada apes jaya asih rahayu tuh. Dihitung di derajat kematian manusia. Namanya siapa nih? Oh, nama panggilannya Emen, aslinya Jamaluddin. Oh, lahirnya hari Senin, naktunya ketahuan gitu. Dihitung jayanya hari anu, apesnya hari anu, gua cari apesnya. Begitu. Ya mantan pensiunan kan gitu. Pensiun alumni. Wa alamatu adami tolabi dunya, pokoknya kalau ulama akhirat ilmunya kagak dipakai buat mancing dunia. Tuh ulama akhirat tuh. Dapat baik syukur, kagak dapat ya udah urusan duniawinya gimana? Pasrah we ke Allah. Kalau yang udah niat apa keyakinannya kuat malah kagak kudu kasat, makomnya udah makom tajrid. Apa itu makom tajrid? Udah kagak mau usaha, kagak mau ngapain, ngejedok baik di rumah. Ngejedok baik, tapi duitnya dateng baik. Urusan apa? Kan rezeki ada yang begitu, tapi likuli makomin rijalun. Setiap makom itu ada yang nempatinnya, nggak semua orang bisa nempatin. Jangan kagak pugu-pugu pulang ngaji malam rebo resign dari gawe. Yang dagang berhenti dagang. Kelapa diumbukin baik kagak dijamain. Besok gua di demo sama bini lu pada bawa pengking hari. Raja. Ini mah lagi nyeritain urusan rezeki itu kan begitu, ada tajrid, ada makom kasab. Nah beda dulu contohnya Imam Syafi'i sama gurunya siapa? Imam Malik. Kata Imam Syafi'i begini, guru kalau yang namanya rezeki mah tetap kudu dikasab. Kata gurunya kagak kudu dikasab gua, kalau emang udah rezeki mah datang baik. Oke kalau begitu mah saya belum taslim, belum pasrah, saya mah tetap kata Imam Syafi'i rezeki mah kudu dikasab. Rezeki mah kudu ada usaha. Keluar Imam Syafi'i, begitu keluar lewat kebun korma, kebetulan ada orang lagi panen korma. Dia ngomong sama saudagarnya, sama yang punya kebun, saya mau ngikut ngebantuin dah, ntar tolong upahin saya ya. Oke siap, bantuin panen, dikasihlah upahnya. Itu siapa? Imam Syafi'i. Upahnya dikasih korma, ditenteng-tenteng sama dia, dibawa ke rumah gurunya. Tuh guru, kata saya gua apa? Rezeki mah kudu usaha. Coba kalau saya ngejedok bedi kobong mau dapat korma saya main usaha transaksi dapat nih. Iya. Terus itu mau bawa kemana? Ya ini buat guru. Ya udah, ini gua makan juga ya. Kata gua rezeki mah kagak kudu usaha, lu yang nganterkan. Makanya sejago-jagonya murid nggak bakal ngelewatin tuh. Itu pesan moralnya begitu Malik. Ini moralnya ilah baru ngikutin ngaji berapa tahun udah pengen ngebokong gua. Malik mau mempan. Siri ada mutolabi dunia bil ilmi, enggak pakai ilmu agamanya buat nyari dunianya. Dia mah punya usaha baik. Urusan amplop biarin baik, biar aku baik, lalang keliling kagak diamplopin. Ustad mikirin amplop, gila, jamaah kagak ngamplopin lebih gil. Ngapa jadi di sini? Itu mah kebablasan. Surahannya enggak begitu. Kelepasan. Namanya gua manusia ya Malik ya. Ayaguna wala milin bil amri, cirinya itu ulama akhirat mah awal amilin bil amri,
Urusan perintah Allah, ya dia sebelum nyuruh orang dia ngerjain. Sebelum berani nyuruh orang sholat, dianya ngerjain sholat. Sebelum nyuruh ngelarang orang bermaksiat, dianya nggak bermaksiat. Itu cirinya tuh. Wa yakuna mujtanibat tarofu himmat, bahkan ulama-ulama akhirat mah mujtaniban menjauhi tarofu himmat enak-enakan urusan makanan. Makannya sederhana baik. Mama Satibi, siapa yang nggak kenal keulamaannya Mama Satibi Gentur? Seumur hidup kagak pernah makan enak. Paling makan nasi cocol garam, makan nasi cocol garam. Masya Allah. Emang itu obat ini tuh, obat darah rendah. Tiap hari kita suguhin nasi garam. Enggak, langsung tinggi darah kita. Tak banting di satu piring. Nasi garam tuh. Belanja mah jalan terus. Nunjak sama bini minta diganti kan gitu. Oh, wa maskanin, tempat tinggalnya gue biasa bae. Ulama akhirat mah enggak wow itu kan. Wah. Enggak megah. Bahkan kalau di daerah-daerah wetan dulu tapinya itu namanya rumah itu enggak boleh lebih hebat dari bangunan masjid. Masjid bagus-bagus, rumah-rumahnya mah biasa baik. Tapi sekarang mah udah zamannya. Saya di zaman wala ummati yuhibuna khomsan wa yansauna khomsan. Nanti akan datang satu masa kepada umatku, mereka akan mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Di antaranya yuhibuna dur wa yansauna kubur. Nanti umatku akan sangat mencintai rumahnya. Resep rumahnya bagus banget. Wayan sauna kubur, lupa sama kubur. Padahal sama rumah sebagus-bagusnya paling ditempatin jago banget 50-60 tahun sama dia. Tapi kalau kuburan mah selama ayo be rumah didandanin. Rumah didandanin, kuburannya mah kagak siapin. Nah, ulama akhirat enggak begitu. Ulama akhirat mah biasa baik. Kalau belum rubuh belum didiriin begitu. Ya iya kayak Gus Baha itu pesantrennya udah bagus, masjidnya bagus, kobong-kobongnya bagus, rumah dia mah bangunan Belanda masih kagak dirubah-rubah. Ya begitulah. Mobilnya kok kalau nggak salah bang mobil Dio ya sekelas lah sama R3. Kalau R3 mau dikit lagi ganti gitu. Karena saya ulamanya baru setengah ulama akhirat setengahnya. Aduh. Wa maskanin, rumah biasa bae, wa malbasin, bajunya gue biasa bae, sederhana bae. Kagak pakai jubah, boleh ada romba-rombe segala macam. Ulama akhirat enggak begitu. Kagak. Biasa bae. Wa yakuna munazilan munqabidon an mukhalithati sultan. Dan ciri ulama akhirat mah mulain munazilan, menyepi. Udah agar resep kumpul sono kumpul mari ujlah baik dia mau ujlah. Walaupun dalam keramaian, tetap di dalam keramaian aku masih merasa itu ulama itu ulama tahu itu si Ahmad Dhani kesurupan siapa itu akhirnya bisa begitu. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Ulama tuh budinya begitu. Segitu ramainya gue dia mah sepi baik, cuman dia maaf Allah. Makanya dulu ada ulama dites diajak nonton dangdut, nonton golek. Segitu ramainya orang itu ulama dituntun aja. Ya nonton. Begitu tanya, tadi lakonnya apa? Lau. Kayak si Malik Bisan. Kita ajak nonton nih. Wah, apa lagunya gue langsung apa. Aduh. Susah. Jadi ulama akhirat itu susah. Mun qabidan mukhalitos sultani, mulai dijauhin tuh dari yang namanya sultan, para pemangku jabatan. Ya ngapain? Nyamperin amat. Ngendong sono, ngendong sini, mau ngapain? Bertamu ke sono, bertamu ke sini. Ulama akhirat mah kagak. Oh berarti kalau sekarang ada ulama yang lagi dekat sama pemerintah itu bukan ulama akhirat. Jangan buruk sangka.
Jangan buruk sangka. Terus gue berarti ini kayak Abu Yamu tadi keluar masuk istana ulama su gitu. Habib Putih ulama su. Ya jangan begitu. Tetap emang kudu ada ulama yang ngedampingin Umar. Lain lagi babnya itu mah. Lain lagi. Ya kalau umpamanya ulama kagak deket bisa sama Umar, lah berabe. Sebab ilalinushin lahu, boleh itu ulama deket sama pejabat, tujuannya nasehatin. Nasehatin bukan memperkaya diri. Ini urusan pemerintah agak bener nih, lu jangan begitu. Kalau begitu lu bikin aturan, lu tabrak, itu namanya aturan Allah, aturan Rasul. Ganti. Loh, ulama tuh. Jadi kudu ada ulama yang ditakutin pemerintah. Jangan ulama semuanya diketek pemerintah. Ayo kumpul. Nih amplop cepet. Cium tangan najis kan gitu. Jangan. Tapi kalau datang buat ngenasehatin mah boleh saja. Auli rodi madolimin ila arbabiha, atau nolongin orang yang dijolim, masyarakat yang dijolim. Ngadu kagak didengerin, akhirnya dia yang ngomong, lu jangan begitu, ada hak masyarakat yang lu ambil. Nah ini tugas-tugas petinggi begitu. Jangan kita melihat, wah ulama ini dekat sama Jokowi, berarti ulama su. Ya jangan begitu, hati lu yang jelek. Bukan itu ulama yang jelek. Ulama su itu kan ulama jelek. Ya bukan mereka yang jelek, hati kita yang jelek. Om tahu kagak urusannya, kenal kagak, udah nuduh orang. Auli syafati fi mardotillah, atau memberikan syafaat fi mardotillah di dalam hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Walayakuna musari'an ila fatawa, ulama akhirat mah kagak buru-buru ngasih fatwa, kagak buru-buru. Dikit-dikit tanya ini apa, wah langsung jawab, ini apa, langsung dijawab. Apalagi ini jawabnya bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan nafsu. Yai, itu ternak kodok bagaimana? Haram. Tapi kalau maju nih Kiai, prospeknya lagi jelas ini Kiai, terus ya lumayan keuntungannya luar biasa deh, ini margin profitnya luar biasa. Gini beda Kiai di 50-50 sama saya. Kalau dapat keuntungan bagi dua, separuhnya buat bangun pesantren Kiai, halal. Kan kurang ajar tuh Kiai. Itu Kiai setan gitu. Nah begitu, ulama akhirat mah santai, ada masalah ditelaah dulu, bener kagak nih urusan, ini hukumnya bagaimana. Kalau emang nggak paham kagak dijawab sama dia. Nggak malu ngejawab, nggak tahu deh, belum ketemu hukumnya, nggak malu. Bukan apa baik dijawab. Ila fatawa kaya dulalaman wa alamu minhu, bahkan seringkali tuh orang dioper, ditunjukin ke orang yang lebih pintar dari dia. Tuh, jangan nanya ke saya dah kalau urusan fikih mana. Bojong mana Haji Junan dah. Tuh. Atau urusan nahu mana Ustaz Sanwan. Begitu, Pak. Dioper-oper. Tuh ulama akhirat tuh. Bukan ayo lu mau nanya apa sama gua. Tuh. Belum lu ngucap udah gua jawab. Gila ini mah. Belum nanya udah dijawab sih. Bukannya pinter, itu mah gila. Kamaruyan Sureh bin Hani, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Sureh bin Hani, kola katanya Imam Sureh ataitu Aisyah radhiyallahu an. Imam Sureh dulu pernah ngedatengin Siti Aisyah radhiyallahu an, as'aluha anil masyi al khofaini, mau nanyain hukum masalah mengusap khop. Apa itu khop? Semacam kaos kaki tapi dari kulit. Kalau lagi wudhu jadi nggak perlu dibuka. Gimana sih itu permasalahan kayak begitu? Pakolat Siti Aisyah ngejawab, alaika bi Ali bin Abi Thalib. Udah, kalau urusan situ mah nanya be Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pas alhu dan nanya ke dia baik, nahu karena yusafiru ma Rasulillah, karena Sayyidina Ali itu paling sering jalan-jalan sama Rasulullah. Nah di perjalanan kan pastinya Sayyidina Ali suka ngeliat tuh cara ngusap sepatunya Rasulullah. Nggak dijawab, nggak mentang-mentang bininya, agak mentang-mentang deket sama Rasulullah.
Agak kayak sekarang akunya udah paling sunnah, paling paham sama sunnah Siti Aisyah begitu. Ini maka kagak, wah mana hadisnya? Enggak ada itu hadisnya. Itu bid'ah itu. Emang hadis udah berapa? Ada fotokopiannya itu, kurang ajar. Modalnya hadis fotokopi. Ya dangkalan. Gua kira mah punya Bukhari Muslim kan gitu. Iya, gak beda kayak kemarin. Katanya ada permasalahan begini. Kita ini tidak kunna. Aduh, pokoknya bahasanya itu hadis buat perempuan. Kunna na'muru bil qodoi saum la bi qodoi sholah. Bahasanya be kunna. Jadi yang kudu dipuasa, yang kudu dikodoin mah katanya itu sesuai hadis. Yang kudu dikodoin mah puasa, sholat mah kagak. Tuh hadisnya kunna. Kunna itu ada nun jamani sholah. Urusan perempuan. Perempuan mah kalau sholat emang kagak kudu dikodoin. Kalau dia lagi head. Kalau puasa wajib kunna nu'maru bikodoi somla bikodoi sholah. Yaitu kunna itu bahasa Siti Aisyah. Ngomong kita nih perempuan. Kan bahasa Arab mah begitu. Ada bahasa buat perempuan, ada bahasa buat laki-laki. Domirnya beda, itu ada nun zaman niswa. Sekarang sama dia diterapin buat orang laki-laki. Udah, kita nggak ada itu namanya kodo-kodo sholat tuh, hadisnya jelas. Pala lu bejan. Itu hadis buat orang perempuan. Ini pada sotoy. Ya Siti Aisyah bagi yang jadi bini Nabi nggak kayak begitu. Wa kamaru yan Sa'ad bin Hisham bin Amiran Nawata ibn Abbas yas'aluan witri Rasulillah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'ad bin Hisham bin Amir. Ini Hisham bin Amir datang ke Ibnu Abbas. Yas'aluan witri Rasulillah. Mau nanyain tentang witirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas menjawab, ala dulu kala alami ahlil ardi biwitri Rasulillah. Lu mau nggak gua kasih tahu, gua unjukin orang yang paling paham witirnya Rasul? Tuh, kata Ibnu Abbas. Qala man, kata Hisam, siapa? Qala, urusan witir mah yang paling paham Aisyah tuh Siti Aisyah, istrinya Rasul. Pas alha Anzalika wa kamaru ya Umran bin an Umar an Imran ibnu Hatton qala sa'altu Aisyah anil harir. Jadi dioper, Ibnu Abbas ngoper ke Siti Aisyah karena Ibnu Abbas menyadari yang paling paham witir Rasul mah Siti Aisyah. Begitu, nggak dijawab langsung. Padahal Ibnu Abbas pasti tahu. Ibnu Abbas juga pasti tahu. Kayak tadi Siti Aisyah pasti tahu masalah ngusap sepatu dalam wudu. Tapi tawadunya dia, saking emang udah kelasnya kelas alim-alim akhirat, yang gak langsung dijawab. Tuh ada lagi riwayat daripada Kamaruyan Imran ibnu Hatton, Imran bin Hatton, kola sa'altu Aisyata. Imran nanya ke Siti Aisyah anil harir, urusan sutra. Pakolat, ini jawab Siti Aisyah, nggak dijawab hukumnya langsung halal haram. Tapi Siti Aisyah ngejawabnya Iktibna Abbas. Udah tanyain urusan sutra ke Ibnu Abbas. Begitu. Tapi ustaz-ustaz sekarang mah kagak ada yang begitu itu. Nanyain sana ke Ustaz Muhi. Ini makanya kadang-kadang yang nanya begitu. Saya udah nanya sama Ustaz Erwin, begini. Tapi saya kurang yakin. Dijawabnya, lalu sih nanya ke dia. Nanya sama ke gua. Tolol tuh Ustaz. Biar dikata dia paling pinter. Dah. Nah, tuh laki-laki pertama klasifikasinya adalah laki-laki yang mencari ilmunya tujuannya buat ridho Allah dan akhirat. Mudah-mudahan kita masuk, amin ya robbal alamin. Wa rajulin talabahu ilma yastaina bi ala ayati ay ar-rajulisani al-ajilati ay al-hadirati wa yanalu bi ilma al-izza al-quwwata wal karma wal jah. Yang kedua,
model yang kedua nih pencari ilmu, tujuan nyari ilmunya liyastain nabihi ala hayati, biar bisa nolong kehidupannya, kehidupannya kan lumayan. Kalau udah belum bisa baca tawasul juga, pokoknya tetangga modar mah alhamdulillah. Lumayan kan begitu. Kalau udah lancar baca Quran mah ada borongan ngaji di kubur. Tujuannya ke situ. Kalau udah bisa nyolatin mayit mah pasti ngikut sholat mayit gua mah lumayan 4 takbir 20.000 kan begitu. Rokok sebungkus-bungkus macam dapat. Tujuannya ke situ ini mah dia. Dia punya tujuan begitu. Wah maulidan gua udah pasti diundang ya paling dulu depan. Kan gua yang bisa narik saropala anamnya. Hati-hati kalau hati-hati. Tujuannya layati ajilati, tujuannya kehidupan yang sekarang al hadiroti wayana lubiya ilmal izza, supaya dia bisa dapat dengan sebab ilmu yang dia punya izza, kemuliaan. Sama masyarakat juga dihormatin, asal jalan orang, assalamualaikum Pak Ustad, waalaikumsalam. Bila dipanggilnya cengok mana ceng, kagak nengok. bisa dikal gordi, supaya dengan dia memiliki ilmu al-quwata wal karomah, dia punya power dan kemuliaan, wajah dia punya pangkat al-qadro martabat wal manzilata kedudukan, wal mala dia punya harta tuh. Ini mah yang tadi balik urusannya ngejual air mahal ini. Bisa ceramah asik lumayan nih, bulan maulid full kerajap. Pagi manggung, siang manggung, malam manggung. Pagi 2, siang 2, malam 2. Kali 30 hari. Bulan mulut doang. Satu panggung minimal 2 juta. Wah, tinggal ngalihin. Gaji sial gitu. Wes, jangan segala ngomong-ngomong ikhlas. Ini mau urusan fikih. Dipakai dalilnya sama dia. Setiap pekerjaan yang menyita waktu dan tenaga seseorang berhak mendapatkan bayar halal menurut fikih mah, tapi entar lu menurut tasawuf digodok lu di neraka. Aduh. Apalagi segala diadu. Ini sebenarnya saya udah punya nih jadwalnya tanggal 26 nih udah ada. Tapi kalau ente maksa bae mah ya sekarang gimana dah? Biar kita bisa mulangin DP yang ono, kan sialan itu kiai. Kiai sial dangkalan itu kiai. Allah karim, tujuannya begitu dia mamen wal mala wa huwa alimun bizalik. Walaupun dia seperti itu, dia udah kayak begitu nih, tapi alim, dia sadar bizalika bisa babizalika al-ghordi mustasirun fi qalbihi kata hali rumasa dia. Sebenarnya mah gua salah ini begini. Sebenarnya gua salah ini. Aido fi qalbi lemah amat hati gue ini ya, urusan agama gua jualin bae, gua tuker sama dunia. Masih rumasa. Wahisatan aidana ata maksadihi, tujuan gua sepele amat lah, gua ngaji jauh-jauh nyantren belasan tahun dari amil jurmiyah gua lalap kailani yakulu ngado maksud alfiyah tuh sulamul munawarok samsiah juman lalap sama dia johar maknunnya hajar patul muin jamul jawami pokoknya mah capek kan gua dulu nyari ilmu sekarang gua jualin buat yang kayak begini nih. Aduh. Supaya apa? Supaya begitu ada yang mati, ayo bawa. Waduh. Silakan pimpin. Dia yang bagi Ustaz. Ngono baik yang imamin yang ngono baik. Rendah amat dalam hatinya tuh. Ini rendah amat gua begini. Tibang nyari amplop maulid doang. Tibang nyari amplop perajaban doang. Tibang nyari amplop terawih doang. Ayo. Ya kan terawih gua diamplopin kan? Walaupun enggak cash.
Tapi apa namanya? Nggak cash kan tarawih mah. Nggak turun assalamualaikum langsung diamplopin. Kasbon itu DKM. Transfer. Mending amat ditransfer kagak. Itu gua kadang-kadang dibayar pakai sisa zakat. Aduh. Tapi dia sadar, ini gua nggak bener ini. Tuh. Fahada minal mukhatirin. Nah, orang yang masuk klasifikasi model begini ini termasuk orang-orang yang dikhawatirkan. Fa inna ajilahu fa in ajaluhu. Dikhawatirnya kenapa? Takutnya dia sadar tapi masih begitu baik. Dikhawatirkan ajalnya nyampe. Ajalnya nyampe dulu. Waqtuhul ladzi yamutu fihi. Begitu ajalnya nyampe di mana dia mati di dalam waktu tersebut, qabla taubati, dikhawatirkan matinya sebelum taubat. Udah berhenti lihat, jangan kalian nyalon-nyalonin diri jadi DKM tuh ngapain sih? Mau ribet banget tuh kalau ikut audisi calon imam di musola. Ngapain? Selalu baik itu. Aduh. Qabla taubati, sebelum taubat. Nah, hiba alaihi su'ul khotimah. Dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubil wal mautu bi ghairil iman. Mati tidak membawa keimanan. Nauzubillah. Wa baqiya amruhu fi qatril masyiatillah. Fa in sa'afa'an huwa illa fala. Ya udah kalau udah mati duluan begitu mah. Alim di dunia, alim ilmunya luar biasa. Tapi kelakuannya begitu baik. Sadar tapi kagak mau berhenti. Ayo begitu. Ya udah mati dia. Kalau udah mati begitu, udah dah pasrahin urusannya kepada Allah Subhanahu wa in wafaqali taubati qabla khululil ajali. Tuh kalau udah mati duluan, itu mah urusan Allah dah. Insya Allah ila pala. Kalau Allah berkehendak dimaafin, kalau kagak ya disiksa. Wa in wafaqali taubati qabla khululil ajal. Gimana kalau begitu dia sadar, berhenti gua capek amat begini, baik ngudag-ngudag dunia kagak ada udahnya. Tuh. Hasil mulu dan kapan ini mobil udah ganti Pajero. Waduh. Hasil rajaban bisa nikah lagi tuh. Kira aku tiap tahun nambah bini nambah mobil. Nah, dunia lagi baik kan yang gua udah-udah. Udah tobat, istighfar dia. Ajalnya belum nyampe tuh, dia berubah. Begitu ada yang ngundang maulid kiai, ini gimana urusan DP? Jangan kalau DP lu. Emang gua mau jual agama, gua ada keren dah. Terus ini urusan amplopnya bagaimana? Bagaimana rezeki gua di sono? Kalau Allah ngasih rezeki gua gede, ya kagak bisa nih kagak apa-apa, kan gitu kan. Udah mulai hebat. Enggak, ini mah lagi bener dia udah lagi tulus. Tulus. Enggak kiai kagak enak ini masalah kiai yang. Jangan sampai nama gua kiai lain. Wah. Cuma receh kayak yang begitu mah. Gua mau urusan akhir. Kata Kiai Malik. Hebat dah. Begitu Malik gurunya. Ya bukan kiai ntar repot amat ini, kita kan malu sama orang-orang. Ya karena begini malu maksa juga kan panitia punya anggar. Awas lu jangan ngebohong lu sama anggaran lu. Begitu. Itu menarget lagi baik. Tuh kagak ada anggaran panitia yang kecil. Panitia makanya tuh hati-hati tuh. Kalau amplop kiai jangan suka dianggar-anggar. Barang lu dianggarin amplop kiai 5 juta dapatnya timbang 2 juta. Nombok lu kudu tombokin itu. Sebab itu udah jatuhnya ikrar udah mau ngebagi duit kiai 5 juta, dikasihnya timbang 2 juta. Pokoknya begitu nganggarin jatah buat penceramah mah begini baik nih, biar selamat tuh dunia akhirat. Penceramah gitu, udah lillahi ta'ala gitu ya. Kalau kagak kondisional, begitu ya udah. Kalau lagi dapatnya gede, ya gede. Kalau dapatnya dikit, ya Ini kan kadang-kadang lu mah dapatnya gede, lu kasih dikit bae. Alam jadah. Aduh,
Ini mah kiainya hubudunnya kan begitu. Panitianya bahil kan. Nah, ini bareng-bareng di neraka kan gitu. Di nerakanya bareng-bareng. Lagi ada di mari kan gue memang ceramahnya gara-gara duit. Lalu gue ada di mari, saya korupsi dana. Jatah kiai itu saya gunting. Yang rugi lu yang rugi tetap panitia. Selain tiga mungkin malaikat, tiga mungkin kiai juga. Nah, ini mah dia sadar. Taubati qabla khululil ajali, tobat duluan sebelum datangnya ajal. Wa dopailal ilmial amala. Udah dia benerin datu kehidupannya. Mulain dia belajar ikhlas. Yang namanya target dilupain, bahkan amplop udah kagak diliatin nama dia. Bodoh amat itu mah urusannya. Paling ngademel bini gua doang. Gitu. Jadi ngomongnya tiba begini doang ke panitia, gua mah jangan dipikirin anak gua begini 2 kan gitu. Ya sama bae itu. Ilal ilmi al amala wa tadaroka maparoto. Udah mulain dia tuh apa bahasanya, dia introspeksi. Jadi kelalaian dia di masa lalu dibenahin sama dia. Kesalahan dia dibenerin. Fihi minal kholali iltahaqa bil faidin, maka begitu mati udah tobat tetap dia jadi orang-orang yang bahagia. Ya cuma resiko itu, keburu apa kagak. Kan kita nggak tahu ajal datangnya kapan. Kan begitu. Resiko. Ya kalau emang Allah kasih umur panjang, dia sempat tobat, dia sempat berubah, ya tetap bahagia. Kenapa? Fa inna taiba mina zambi kaman la zambalahu. Karena memang di dalam hadis orang yang tobat dari dosa bagaikan tidak memiliki dosa. Makanya nggak ada istilah terlambat dalam bertaubat. Dosa saya mah gede banget ini, kata si Kalong. Kata si Malik, apalagi gua, emang lu mah sama-sama gede. Dosanya jangan gila berebut. Ini bagaimana? Kira-kira diampunin gak sama Allah? Patokannya selama matahari masih terbitnya dari wetan, belum terbit dari barat, masih ada pintu tobat. Terus patokannya mana lagi? Ya ini masih bisa jogging baik tiap pagi. Berarti kan seger. Napasnya belum di tenggorokan. Masih diterima tobat? Masih. Yang kagak diterima tuh yang udah di rumah sakit udah begitu tuh. Udah lagi ngok-ngok. Udah lagi susah tobat dia nggak diterima. Sebab napasnya udah di tenggorok. Malam yugorgir. Kalau masih jejak, masih sehat mah, tobat dah buru-buru. Pasti diterima, pasti. Kan kita nggak tahu diterima apa kagaknya. Kudu yakinnya bagaimana? Dosa kita gede, ampunan Allah lebih gede. Kesalahan kita banyak. Maklumnya Allah lebih luas. Kita datang bawa dosa segede gunung, Allah nerima kita dengan ampunan seluas dunia. Begitu Allah. Bahkan kata Imam Ghazali, orang yang kagak yakin taubatnya diterima sama dia kagak yakin matahari bersinar. Berarti ada apa dengan otaknya? Kalau orang gak yakin matahari bersinar nih, bukan masalah mendung, bukan. Pokoknya matahari itu pasti bersinar. Kalau masalah gelap mah itu kan ketutup mataharinya mah tetap bersin. Ada orang matahari mah kagak bersinar, otaknya waras kagak? Kagak. Sama orang nih, gua tobat diterima apa kagak sama Allah, ragu beda. Kira-kira Allah terima tobat gua kagak? Kata Imam Ghazali itu kayak orang ngeraguin sinarnya matahari, berarti otaknya bermasalah. Tuh, udah tenang baik, tenang bolo konco mah. Pokoknya jangan sekarat dulu ya. Selama belum sekarat, pintu tobat masih banyak. Puas-puasin aja dulu, Rik. Tenang aja, kamu asal balik ngaji ngelamun. Tenang. Oh, jadi maksiat lagi gidah kan gitu. Terserah itu mah. Allah karim tuh. Warajulun salis. Yang ketiga.
Ada 3 batang. Enggak sih. Gue mau sore malam. Warojulin salis, laki-laki yang model ketiga, klasifikasi yang ketiga, penuntut ilmu yang ketiga nih. Kalau yang pertama tadi udah bener lah, urusannya lillahi ta'ala. Yang kedua ini mengkhawatir, karena tujuannya dunia, resikonya gede. Kalau keburu tobat selamat, kagak keburu tobat celak. Warojulin salisin, laki-laki yang ketiga dalam menuntut ilmu, istawaja alaihi setan. Ini mah benar-benar udah dikuasain setan. Fatahoda ilmahu zariatan ay wasilatan ila takasur. Kalau tadi mah tuh yang nomor 2 mah cuman sekedar buat modal hidup. Cuman sekedar buat modal hidup. Allah, kayak dari mana sih ngandelin amplop orang mati? Itu bang bisa nyambung hidup doang, ya enggak? Ya wajar bahaya tuh. Tibang jauh, tibang Jumatan, tibang istilahnya seminggu sekali. Ya ilah itu mah tibang ya bini sama anaknya kayak kelaparan gue wajar. Nah, berarti levelnya masih level selau yang tadi, tapi bahaya ya. Bahaya. Tibang buat bertahan hidup doang gue bahaya. Nyurahnya begitu tuh tadi tuh gurunya tuh. Laki-laki yang kedua mah ilmunya dipakai buat bertahan hidup. Segitu doang. Ya Allah, ya mau kaya tuh. Kaya dari mana? Kalau ngandelin itu doang mah, kalau agak bari nipu mah kan begitu. Ya airnya mah jual air berarti bang 50.000, tapi entar lu beli apel jinnya lu 200 juta gitu. Aduh. Nih yang ketiga mah beda. Ini mah istawaja ali setan, bener-bener udah dikuasain sama setan. Fatauda ilmu dariatan ila takasur, dijadikan nama dia ilmunya ini buat jaring, buat ngejaring. Namanya ngejaring, beda nggak ngejaring sama mancing? Kalau mancing mah hatu-hatu, kalau ngejaring mah kan buat memperbanyak takasuri ilmu kasaroti bil mali wal tafakhur. Wah ini mah bener-bener nyari hartanya biar banyak, sampai kaya ya. Sampai kaya wa tafahur, sampai sombong-sombongan. Bil jahi, pangkatnya gue bukan tingkat RT lagi, ini mah nasional. Ini mah dainya dai nasional ini mah masuk TV 7, masuk TV One, ANTP. Udah bukan kelas TikTok lagi. Ya kelas TikTok juga kalau piramu udah gede itu. Udah gede. Aduh, kalau yang tadi mah tingkat kayaknya se-RT doang dah, se-RT. Diciumin tangannya mah tingkat sehat. Tapi belangsak itu ujung-ujungnya ya. Ya, mendingan kaya sekalian berarti kita terakhir. Aduh. Ini mah benar bil jahi, mainnya gua udah sama jenderal, mainnya gua sama gubernur. Wa ta'azuz. Oh. Wa ta'adud ay sayruratil kuwah, menampakkan power. Jadi ilmunya dijadiin buat power sama dia. Bikasrotil itba. Pengikutnya gue banyak. Kalau ngaji ribuan. Kalau ngaji bisa puluhan ribu. Bipadil hamjati. Wa yadkhulu bilmi kulama dkhol, dengan ilmunya dia masuk ke segala pelosok. Ke segala apa pokoknya mah, ke pejabat, ke pengusaha, dia masuk dengan membawa ilmu, karena semua paham dia ini adalah orang yang ahli dalam ilmu agama. Ya kan, biar geblek-geblek juga kan, koruptor kadang-kadang tasakuran juga kan. Yang diundang ya itu kiai-kiai model begitu tuh. Nah, lumayan, sampai katanya ada yang ngaku di amplopin 75 juta, kagak mau, mintanya 200 juta. Tapi dia mah kagak. Ya kagak salah kan gitu. Bikasrotil itba, udah banyak pengikutnya. Bilmi kulamadho, bisa masuk ke segala sendi. Bima yamkuru bilmihi makaron kasiron, bahkan bisa makar. Bisa menggerakkan masa kumpul orang digerakin, tokoh politik ditakut-takutin. Lu kagak cincai sama gua, masa gua bergerak, hati-hati. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Agak ada di sini mah, kagak ada di sini mah. Kayaknya belum nyampe kita mah.
Ya kalau kita nyampe kok bisa kita lebih-lebihan dari dia. Baik, kalau konco berarti bang 10 orang, 20 orang, kok kadang-kadang ngaji bisa 4 orang ya. Coba kalau pulau konco udah ribuan mah. Sekelas bupati mah gua ganyang kan gitu. Ya udah jahat deh niatnya. Makanya kan gede-gede pulau konco. Parah masalahnya pulau konco. Air makaron wa khodiatan bisa dipakai makar, bisa dipakai untuk apa bertipu daya. Udah mulai dah tuh bermanuver. Wah, mulai pilkada dah nih. Ayo. Oh tuh, strike. Masuk. MOU, waduh, bikin perjanjian di atas materai. Ini Pulau Konco ini jangan dihitung cuman 2.000-3.000 orang ini, dikali 2 ini, laki bini, belum besannya, belum bapaknya, emaknya, engkongnya, wah, suara mulai. Ini nih laki-laki nomor ketiga nih. Rojaan ayak dia minat dunia, tujuannya supaya kebutuhan dunianya tercukupi. Yang dia pengen kemau ayah blugo wayanalu minat dunia, apa yang dia pengen kesampaian. Ya iyalah. Kira-kira kalau bupati bisa kita takut-takutin, gampang sekelas gubernur sama bupati betul. Sanggup gak tuh bupati ngebeliin kita apa Pajero? Ya kecil. Lexus kok dia bisa, Rubicon kok bisa. Gue pengen Rubicon nih. Wah, atur aman Jai, ya udah nah, pokoknya doa gue buat lu, jamaah gue buat lu semua, siap, bawa ke dealer, pilih, kan begitu mainnya, emang gimana? Nah ini watoroha wahwa minat dunia watrohu, semua kebutuhannya tercapai. Wa huwa aerojul salis mazalika yadmaru fi nafsihi anahu indallahi bimakanatin. Bari yang kalau yang tadi mah tuh yang udah cuman bertahan hidup tuh kan yang kedua mah. Dia mah bertahan hidup, hati kecilnya masih nerima. Hati kecilnya masih sad. Kalau yang tadi itu kan udahnya kayak kagak seberapa, hati kecilnya masih sad. Ini mah bangka waras sial dangkalan. Udahnya dianya gila-gilaan, hati kecilnya, masya Allah, yad marupin nafsi anahu indallah bimakanatin, udah lupa daratan, dia mengerasanya di hadapan Allah pun dia termasuk orang mulia. Waduh, ini hati ente, warat ente, aneh nggak bagi syafaat ente, begitu dia mulia. Karena dia orang mulia kan, karena ngerasanya dia mulia di sisi Allah. Jangan macam-macam ente, amane, udah begitu deh. Anak ente, anak aneh, padrop-drop ditorik, begitu deh. Udah bahaya nih Windy. Litisamihi bisimmatil ulama. Bahkan hatinya ngerasa dia mulia di sisi Allah, dia pun litisamihi, kelakuannya itu menyulap dirinya itu, ngedandanin badannya, loh. Dia pakai ciri-ciri kebesaran ulama. Maksudnya ciri-ciri kebesaran ulama gimana? Litikhodihi simatan alamatan li nafsi. Dia bikin ciri buat dirinya sendiri. Biar orang tahu sekali kelebat dia. Oh itu mah Kiai Anu. Bisimatil ulama dengan ciri-ciri ulama. Oh lengkap. Bialamatihim watarosumihi ayatasawurihi birusumihim ebisurotihim. Pokoknya berbusana pun berbusana ulama, pizai pakaiannya pakaian ulama, pakai gamis, pakai jubah, udang-udang, sorban ngedeblak, udah mulai pakai tongkat, kemana-mana, pakai tongkat, hati-hati nih, aduh ngeri amat ini ya. Anak buahnya ditunjuk-tunjuk itu pasang umbul-umbul di situ tuh, kan gitu tuh, pizai. Wal mantiki ucapannya juga bos ngajak dibuat-buat dikit-dikit, masya Allah, gobul, tabarakallah, waduh, maafi, waduh, omongan ulama, aduh luar biasa. Makanya kalau pengarang kitab kita yang satu lagi itu Syekh Ihsan Jampes, itu kitabnya itu diakuin di Al Azhar pun itu jadi apa bahasanya tuh kalau anak-anak kuliah, referensi dunia itu. Syekh Ihsan Jampes orang Kediri. Berarti kan seni berbahasa Arabnya kan luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau lagi ngobrol mau orang Arab ke mau siapa ke datang di situ dia mah engke.
Nggih, ojo begitu baik. Kagak pakai naam-naaman kagak. Kagak pakai tal-talan kagak. Kagak pakai ilaliko. Slow bahasa. Pakai bahasa dia. Pakai bahasa dia sendiri. Ini maka agak bahasa dikit-dikit astagfirullah, masya Allah. Wow. Khair. Ampun. Manteknya bahasanya udah belaga-laga bahasa ulama. Ma'atu qulubihi ala dunya dohiron wa batinan. Padahal secara dohir dan batinnya dia udah jadi budak dunia. Udah jadi budak dunia. Lagi asik-asik sholawatan. Allah ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu nanggok. Wow. Kumpulin tuh duit. Kumpul. Buat siapa? Buat Palestina. Nyampe kagak ke Palestina ya nambah tanah lagi baik. Kali. Nggak boleh. Jangan sujon. Tapi kalau curiga sama maling mah boleh. Curiga sama maling gitu. Aduh Allah. Mantik ala dunia. Dohiron wa batinan pada minal halikin wa minal hamko. Jadi bahayanya dia tuh begitu. Kalau yang tadi mah udahnya dia ngambil dunianya hanya sekedar bertahan hidup, bari hati kecilnya sadar. Hati kecilnya masih sadar kalau yang dia lakukan ini salah. Kalau ini udah kagak. Udah dia itu paling bener. Paling benernya bukan cuma di mata manusia, di mata Allah pun merasa muli. Ya, sampai punya hak sih. Surga dan neraka dia yang punya hak. Ntar kalau masuk surga, ntar nunggu stempel gua, bolok konco surga, begitu. Ya Allah, bahaya ini begini nih. Orang yang begini kata Imam Ghazali mah minal halikina wa minal hamko, termasuk yang bakal binasa, wa minal hamko, termasuk orang-orang rusak, orang-orang bangor, orang-orang bangkawala alias kumprung tuh. Udah susah dibenerin ya. Al maghrurina, yang tertipu semuanya itu. Al mahduina li syaiton, udah ketipu dia sama setan. Idir roja'u munqati'un an taubati. Karena kalau yang udah begitu udah nggak bisa diharapin tobatnya. Kalau yang tadi masih bisa diharapin. Sebab hati kecilnya masih sah. Kalau yang begini, udah kelakuannya kagak bener, ngerasanya paling bener. Ini yang bahaya. Aliana taubata ula turjali pauti qasdi alaiha. Ya dia boro-boro dia punya niatan tobat, emang dia nggak ngerasa salah. Orang kami memang mulia. Wah, bahasanya kan begitu. Kami ini mulia. Di dalam diri kami mengalih darah kesatria, baja hitam kan begitu. Ali, yang begitu. Dan rasanya bener banget. Salahnya di mana gua? Lah karena gua memang tercipta dari zat yang mulia. Terus gua punya ilmu, gua punya ini. Salahnya di mana? Kalau orang memuliakan ulama kan memang harus memuliakan ulama. Harus tajim. Waduh, repot dah. Idir roja'u, karena ketika manusia yang udah seperti itu tuh ar-roja'u munqati'un an taubatihi, udah nggak bisa diharapin taubatnya. Emang bagaimana mau taubat? Ada gue kagak terbesit di hatinya bahwa dia pengen taubat, karena dia nggak merasa salah. Orang yang mau taubat itu orang yang merasa salah. Tapi kalau orang udah kagak ngerasa salah, ya mau tobat dari apa? Minta maaf aja kalau kita ngerasa salah, kan begitu. Ya kalau kita nggak ngerasa salah, wah gue bener sih, ngapain gue minta maaf? Kan begitu. Jadinya maling. Ya Allah, ngeri ini. Wal munqati'u bi fadhi tois mun bimana amal munqati'u lidonihi annahu minal musinin. Karena dia punya sangka bahwa dia ini termasuk musinin, orang-orang yang berbuat baik. Al-amirina biulumihim, orang-orang yang ngamalin ilmunya. Lo gue nyebarin ilmu kok. Apa kurangnya gua? Oh, begitu dah. Di mata Allah pun pasti derajat gua tinggi. Hati-hati. Wa huwa rajul salisu ghafilun an qauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
Kalau lagi dakwah mau sholawat, 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 tahajud, tahajud, tahajud. Dianya molor. Ya begitu dah. Dunia jangan dikejar, dunia jangan dikejar. Mobilnya Lexus, mininya 8. Kan kurang ajar. Tapi dunia jangan dikejar. Itu. Dia lupa sama ayat Allah, kata Imam Ghazali, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu lakukan? Hati-hati. Sebab ucapan yang keluar dari dirimu itu maladaihi illa raqibun atid. Tuh. Tidaklah keluar daripada ucapan seorang manusia melainkan di sisi kiri kanannya ada raqib dan dicatat. Itu yang jadi bermasalah. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah, dan dia termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah, ana min ghairi dajjal ahwafu alaikum minad dajjal. Sungguh aku ada sesuatu yang lebih aku takutkan bagi kalian daripada takutnya aku pada dajjal. Pakilah, ain sahabat nanya, wa ma huwa, apa itu ya Rasul yang lebih engkau khawatirkan daripada dajjal terhadap umat ya Rasul? Faqala ulama usu, yaitu ulama su. Siapa ulama su? Kullu munafikin kasirin alimil lisan. Yaitu orang-orang yang munafik kasirin alimil lisan. Lidahnya mah berilmu, tapi jahilil qalbi, hatinya bodoh. Jahilil qalbi wal amal, perbuatannya bodoh. Kalau ngomong dong dalil paling pas, sombongnya dia piara, ngerasa paling benernya ada di dia. Yang lain salah. Nah, udah berapa itu jahilil qalbi itu. Ternyata itu yang dinamakan ulama su, kata Nabi. Ittakhadal ilma irfatan yata'akkalu biha wa ubhatan yata'azzazu biha, yang menjadikan ilmu sebagai sarana yata'akkalu biha, buat dicari makan. Wa ubhatan yata'azzazu biha, sebagai tameng, keilmuannya dijadikan tameng untuk kemuliaan yang selama ini mereka cari. Yad'un nasa ilallah. Biasa kalau lagi dakwah mah, ayo kita dekatkan diri kita kepada Allah. Wa yafiru huwa minhu, tapi dia makin lama makin jauh dari Allah. Nah, inilah yang dikatakan oleh An-Nabi, inna ahwa fama khawf wala ummati kullu munafikin alimil lisan. Yang sangat aku takutkan nanti kepada umatku yaitu ulama-ulama munafik alimil lisan, yang ilmunya cuman ada di lidah, nggak nyampe di hati. Wa hadzal yanadajjal ghayatu alidla. Kenapa dikatakan lebih parah dari dajjal? Ya karena memang dajjal kan belum parah banget nih. Lebih parah dia. Lebih parah di kasarnya mendajjal makan memang dari awalnya di desainnya kan kayak iblis. Di desainnya programnya udah program lah kalau dia makan manusia, di programnya kudunya buat tapi kelakuannya lebih gila daripada dajjal. Wa masalu hadal alim wa in soropan nasani dunya bilisani wa maqali fa wa da'in lahum ilaiha. Nah, perumpamaan ulama-ulama model begini, wa in soropan nasani dunya ay an khubiha, walaupun mulutnya sering ngomong jauhin dunia, jauhin kesenangan dunia, jangan ngejar-ngejar dunia, tuh pakai lidah. Wa maqalihi, pakai lidah, pakai ucapan. Sering banget, udah hidup sederhana aja, ngapain sih puyeng-puyeng amat nyari dunia. Wah, ya kalau mati mah siapa yang tahu, kan gitu. Kalau mati mah kagak ke bawah. Masya Allah, enak banget beri ngomong begitu itu. Beri ngomong begitu. Dia jangan ngelain dunia, tapi ngomong-ngomong itu kotak udah lu isiin belum? Aduh. Jadi orang mah umatnya disuruh miskin. Umatnya disuruh hidup miskin. Supaya yang kaya dia sendiri. Geblek ini. Bilisan yawma qali bahwa da'in lahum ilaiha, tapi kelakuannya ngajak orang resep sama dunia. Ya bagaimana kagak resep? Buku dia melihatnya mewah baik.
Akhirnya jamaahnya juga begini, ya udah kalau anak pesantrenin anak kita, ngapa biar jadi kayak guru kita, kan begitu. Lihat mah, kalau ngapa-ngapain kerjanya ngedudukin peler ya doang, tapi duitnya banyak. Mau apa-apaan? Ada. Biamali wa wali sanul ali antoku, padahal dakwah lewat kelakuan itu lebih fasehat, lebih tajam daripada lisan. Ya iya, ini beda kayak kemarin si Malik. Kita suruh Lik nyapu mah ngejedog baik, ngisepin rokok. Giliran gua udah megang sapu baru direbut sama dia. Itu kan berarti dakwah dengan kelakuan, ngajak pakai kelakuan itu lebih nancep daripada lisan. Sekarang lidah kita ngomong udah jangan cinta dunia. Aduh, Rik, udah Rik besok batalin aja Rik, nggak usah ke daerah Rik. Nggak usah ganti mobil dulu Rik. Emang duitnya belum ada Rik. Tapi kita udah mewah-mewahan banget. Orang kita ajarin biar sederhana. Ya pastinya yang diikutin kemewahan kita. Min lisanil maqal. Bil amali amyalu ilaiha minal mutabati anil aqwal. Pama absaduhu hadal gurur bi amali aksaru mimma aslahu bi aqwalihi. Tindakan ini lebih madorat daripada kemaslahatan yang didatengin dengan lidah. Jadi maslahat lisannya, manfaat lisannya kagak seberapa dibandingin dengan madorot kelakuan yang dicontoh sama umatnya. Ya gimana kagak madorot ujung-ujungnya. Udah, yang penting cinta doang. Lu mau kagak sholat, mau kagak kenter, kuburan gue yang nadangin. Di kuburan gue yang nadang. Yang penting lu cinta beda. Udah lu miskin gue jangan dipikirin. Yang penting mah guru lu kaya. Kalau guru kaya gue pokoknya senang dunia akhirat. Itu begitu doktrinnya. Doktrin geblak gitu. Masih mau ngikutin bea enggak? Silahkan. Monggo. Ya ntar di sana ya kita kayak kudu salaman. Kagak kenal banget. Sorry bro, gitu. Masya Allah, ini kan banyak yang begini udah. Bukan banyak, udah akhir zaman. Karena ilmu-ilmu yang supernya itu udah mulai diangkat-angkatin, udah mulai dicabut-cabutin. Gimana cara nyabutnya Allah ya? Innallaha la yaqbidul ilma illa biqabdi ahli. Kiai-kiai yang benar udah diambilin. Abu Uci, ulama-ulama yang benar-benar ulama, urus kumpul, Gus Dur, Abu Yadin Yati, yang begitu. Ya udah sisa-sisanya. Makanya kalau sekarang ngomongnya begitu, bukan tak ada rotan akar pun jadi. Ngaku jadi akar gue udah gak pantas zaman sekarang. Udah sekarang tak ada rotan, oyot pun jadi. Oyot pun jadi. Jadi begitu ada orang jatuh ngerampet sama oyot, dia jatuh sama oyot. Ya bareng-bareng deh kita. Auzubillah summa nauzubillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idza zalal wal ikram Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min zambina. Allahumma ilam nakun ahlan an nablugha rahmataka wa rahmatuka ahlun an tablughana li anna wasi'atul syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin.
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Itu kan keripik kan masih ada, Lik. Malik, keripik masih ada tuh yang plastik gede buat apaan? Hah? Ada paling bener dulu. Iya, kita di satu mau digaji. Enggak apa-apa nong. Keripiknya ambil aja, Lik. Digaji.
warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim